Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kelapangan waktu. Mari nikmat yang Allah berikan kita syukuri dengan cara mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui istiqamah menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim ini. Mudah-mudahan majelis ilmu, majelis taklim yang kita hadiri ini menjadikan wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, pemahaman yang benar tentang Islam, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk menapai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini kita akan mengkaji, yakni adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani
dengan satu kitab syarah kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Nah, kita masih di dalam pembahasan Kitabul Jami'. Ya, Kitabul Jami' bisa dilihat itu kalau di kitab Tawdihul Ahkam itu berada di jilid 4. Kalau di kitab Bulughul Maramnya bisa dilihat itu pada bagian akhir, di mana di dalam pembahasan ini yang kita bahas ini salah satunya yang kita masih membahas terkait dengan al-adab, bagaimana adab etika yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehari-harian. Yang ini menjadi pedoman bagi kita untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita memasuki pada hadis nomor 1252. Mari kita baca hadisnya. Bagi yang membawa kitab Bulughul Maram, silahkan bisa dibuka di 1252. Ini sebagaimana dalam kitab Tawdihul Ahkam. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum salasatan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta tahtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinu. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumtum salasatan fala yatanaja ithnani dunal akhar." Apabila kalian bertiga fala yatanaja ithnani dunal akhar. Janganlah seseorang yang berdua itu berbisik-bisik dengan meninggalkan teman yang satunya atau teman yang ketiga. Nah, ini dilarang. Jadi kalau kita bertiga, kemudian dua orang ini berbisik-bisik dengan meninggalkan yang satunya, ya bisa jadi mungkin perbisikan di antara dua orang itu belum tentu menyinggung, ada hubungannya dengan orang yang ketiga. Belum tentu dia itu membicarakan aib orang yang ketiga. Tetapi Rasulullah SAW melarang ini dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga perasaan orang yang ketiga. Jangan sampai ada persangkaan, wah, saya sedang ini dibicarakan aibnya, sehingga menjadikan orang itu sedih. Nah, inilah adab di dalam Islam yang betul-betul diajarkan oleh Nabi agar ini dihindari. Kata tahtalitu bin nas, ya, hingga mereka bergabung dengan orang lainnya. Bergabung dengan orang lainnya maksudnya ketika ada orang lebih daripada 3, ada orang yang keempat atau orang yang kelima. Nah, kondisi berbisik-bisik di dua orang itu tidak mengapa. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena yang demikian itu bisa menjadikan orang yang ketiga ini bersedih. Ya, bersedih karena apa? Karena tidak diajak untuk ngomong-ngomong. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan nyata, ketika tiga orang ini datang bersama-sama, lantas dua orang tiba-tiba berbisik-bisik sendiri,
dengan meninggalkan yang ketiga. Kira-kira perasaan ini kados pundi Pak Bu? Kira-kira perasaan ini kok gak enak, gek engko ngerasani aku. Enek sing salah pada diri saya. Nah, ini dijaga betul, jangan sampai membuat orang yang ketiga ini sedih. Islam betul-betul memperhatikan permasalahan ini. Nah, kecuali nanti kalau ada orang yang keempat berikutnya kemudian dia bersamaan dengan itu tidak mengapa. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Nah, lebih jauh dijelaskan di dalam kitab syarahnya, kitab Tawdihul Ahkam, ma yaqudu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini di dalam kitab Tawdihul Ahkam. Yang pertama dijelaskan, al-Islamu ya'muru bijabril qulub. Jadi Islam itu memerintahkan untuk membalut hati, menjaga perasaan orang lain. Wa husnal majalisah, dan juga menjaga di dalam kebaikan mujalisah. Ya, mujalisah itu adalah dalam majelis-majelis taklim, majelis ilmu, permusawaratan. Nah, ini harus dijaga seperti itu. Ketika ada pengajian seperti ini, ya, ada orang yang berbisik-bisik, nampaknya itu hal yang serius, maka hal yang demikian kalau itu bisa menjadikan tidak baik, maka harus dihindari, apalagi ketika bertiga. Ya, ini wal muhadatsah, dan juga di dalam pembicaraan, diskusi dan seterusnya, etika harus betul-betul kita jaga. Wa yanha an kulli ma'ida tanaji isnani, ya, tasara duna tsalis allati ma'ahuma, ini, dan melarang, ya, dari setiap apa-apa yang menyusahkan orang lain, yang menyusahkan orang muslim, ya, dan membuat sedih kepada orang lain. Ini yang harus kita hindari. Nah, kemudian yang kedua, mafhumul hadis. Pemahaman hadis ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Al-Basam, annahum idza kanu aktsara min salasatin minal arba'ati fasaidan fala ba'sa minatanaji, ya. Sesungguhnya mereka apabila lebih daripada 3 minal arba'ah, misalkan 4, fasaidan atau lebih dari itu, fala ba'sa, maka tidak mengapa, ya, minatanaji, untuk berbisik-bisik di antara keduanya. Ini yang harus kita kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan merupakan adab di dalam bermajlis, yaitu hendaklah orang-orang yang berada di dalam majelis itu berlaku supel, lagi ramah dan tidak kaku. Dan dalam majelis itu diwarnai dengan pembicaraan yang bermanfaat dan diselingi dengan humor yang tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Yaitu apabila majelis itu dihadiri oleh orang-orang yang sebaya. Jadi memang kita harus berlaku ramah, supel, tidak kaku. Kadang-kala penting hal-hal yang bisa menimbulkan keakraban, misalkan dengan cara bercanda tetapi yang bercanda yang tidak menjadikan dosa, ya. Bercanda hanya sekedar bagaimana keakraban itu terjalin. Ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga, wa minatanajil makruh, dan dari
bisik-bisik tadi yang dimakruhkan itu seperti apa? Nah, termasuk dalam kategori berbisik yang dimakruhkan, yaitu apabila dalam suatu majelis terdapat 3 orang, namun 2 orang diantaranya saling bercakap-cakap, berbisik-bisik, meskipun ya, atau dengan menggunakan bahasa-bahasa yang orang ketiga ini tidak kenal, dengan menggunakan bahasa-bahasa, misalkan iso bahasa Inggris, lantas keduanya ini berbicara dengan Inggris sambil bisik-bisik, sehingga orang yang ketiganya itu tidak ngerti, tidak tahu apa maksudnya. Ya, ketika hal yang demikian itu tidak dibolehkan. Ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, poin yang keempat, zahirul hadis anna tanaji al-madhkur muharramun li'anna nahya yaqtadi takhrim wa illam yasi ila darajati takhrim fa aqal ahwal al-karaha asyadid. Nah, maksudnya adalah secara zahir hadis ini mengisyaratkan akan haramnya perbuatan yang telah disebutkan, karena sesungguhnya asal dari pelarangan itu adalah pengharaman. Tetapi apabila pelarangan itu tidak sampai pada derajat pelarangan tidak sampai pada derajat pengharaman, maka ya setidak-tidaknya keadaannya adalah makruh dengan makruh yang sangat. Ini hal-hal yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis nomor 1252. Nah, kemudian hadis yang berikutnya nomor 1253. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassaku wa tawassa'u muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati sahih ya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis-hadis diantaranya dalam Bulughul Maram ini adalah hadis-hadis pilihan. Meskipun juga di dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis-hadis yang tingkatannya misalkan ada yang dhaif ya dan sebagainya, tapi para ulama telah mentahkiknya terkait dengan derajat hadis tersebut. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh salah satunya dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Beliau ketika mensarah ini pasti menjelaskan derajat hadis ini seperti apa. Kalau derajatnya misalkan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak perlu dijelaskan hadis itu sahih. Pasti insya Allah ini sahih yang terdapat di dalam kitab sahihnya. Nah, adapun di kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, yang di lainnya itu ya memang ada juga yang dhaif, tetapi itu sudah dipisahkan. Yang di dalam kitab Sahih Bukhari insyaallah sudah disepakati sebagai hadis yang sahih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajul ar-rajula min majlisihi ya. Jadi maksudnya adalah janganlah ya kamu menyuruh bangun atau bangkit. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ar-rajulu. Ar-rajulu tandanya dengan marfu. Jadi janganlah seseorang itu menyuruh untuk bangun atau bangkit kepada siapa? Ar-rajula. Nah, ini tandanya mansub, berarti ini objeknya. Janganlah seseorang itu menyuruh bangkit atau bangun kepada seseorang min majlisihi, di dalam majlisnya, di dalam tempat duduknya. Maksudnya orang yang sudah mendapatkan tempat duduk di majelis ilmu itu tiba-tiba ia datang
mengusirnya, ya, mengusirnya untuk bangkit pindah dari tempat lain, ya. Tsumma yajlisu fi, kemudian lantas dia duduk di dalamnya. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini kan barangkali juga ada. Jadi di dalam suatu majelis ilmu atau di dalam suatu acara tertentu, karena orang yang datang di awal itu dia lebih berhak untuk menempati tempat tersebut. Nah, tiba-tiba dalam suatu pertemuan, dalam suatu kajian, nah, tiba-tiba orang-orang duduk di barisan depan karena panitia tidak mengatur, lantas ya duduk, tidak bisa menyalahkan mereka. Tiba-tiba ketika ada pejabat, lantas kemudian meminta orang tersebut untuk pindah. Nah, kalau secara hukum itu memang tidak boleh. Nah, ini tugas dari panitia itu mengatur bagaimana ketika memposisikan orang-orang yang terundang, yang dianggap itu tokoh, orang penting, pejabat, ya, diberikan tempat tersendiri, silahkan. Jangan sampai menjadikan orang lain, ya, tanpa adanya suatu peringatan, aturan, duduk di depan, ya, kemudian lantas dipindahkan. Nah, ini itu tidak boleh. Walakin tafassaku wa tawassau, akan tetapi hendaklah mereka itu melapangkan, malah melapangkan, memberi tempat. Ayo, di sini masih kosong. Jangan sampai ketika di dalam suatu majelis, ya, majelis kita duduk kemudian kita lebarkan agar orang lain tidak duduk di samping kita. Nah, itu tidak boleh. Perintahnya adalah hendaklah mereka melapangkan. Melapangkan itu memberi tempat orang yang datang belakangan, dicarikan tempat. Oh, ini tempatnya masih kosong, gitu. Wa tawassau, kemudian yang meluaskan di dalam tempat duduk atau majelis tersebut. Ya, inilah aturan-aturan di dalam Islam yang seharusnya memang kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, ma yakhudu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Apa faedah daripada hadis ini? Hadal hadis fihi adbani min adabil majalis. Jadi hadis ini, ya, itu mengandung atau mengajarkan dua adab di dalam bermajlis. Jadi ada dua adab di dalam bermajlis yang harus kita ketahui, ya, harus kita ketahui. Nah, yang pertama, ya, annahu la yahillu lirajul ayyukimar rajula al-akhar min majlisihi sabaqau ilaihi qablahu summa yajlisu fihi. Jadi yang pertama itu tidak halal, ya, seseorang itu membangunkan seseorang lain dari tempat duduknya, dari tempat duduk orang lain yang sudah duduk lebih awal, ya, yang sudah mendahului ini. Summa yajlisu, kemudian dia duduk di dalamnya untuk ngelukir, untuk mindah, itu tidak boleh. Faman sabaqa ila mubah fawa ahaqqu bihi. Barang siapa yang dahulu itu hukumnya memang mubah, fawa ahaqqun, dia itu lebih berhak untuk mendapatkan tempat duduknya yang tidak bisa dipindah. Ini man sabaqa ila malam yusbaq ilahi fawa lahu, ya. Barang siapa yang terlebih dahulu mendapatkan suatu tempat, maka dialah yang berhak akan tempat tersebut. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian juga Imam Al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang terkenal, di dalam tafsirnya
Al-Qurtubi, beliau menjelaskan para ulama berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan akan wajibnya untuk mengkhususkan tempat yang telah terlebih dahulu diduduki oleh seseorang hingga ia berdiri dari tempat tersebut. Karena sesungguhnya bila mana ia itu lebih berat atas tempat tersebut setelah ia berdiri, maka tentunya orang yang sebelumnya pun lebih berhak akan tempat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, adab yang kedua, innal muta'ayyina ala khuduri ayatafassahu lil qadimi hatta yukhadu lahu makanan bainahum. Ya, ini. Nah, yang kedua, adab yang kedua, diperintahkan bagi orang-orang yang hadir dalam sebuah majelis untuk meluaskan dan melapangkan tempat bagi orang-orang yang datang belakangan. Jadi adab yang kedua itu ya, orang yang datang lebih awal kemudian melihat masih ada tempat-tempat sampingnya yang kosong, maka diperintahkan untuk tafassahu, untuk melapangkan, meluaskan tempat tersebut agar bisa diduduki yang lainnya, orang yang datang belakangan. Bahkan dicarikan tempat ini masih kosong. Tidak boleh kita malah menggunakan sendiri. Ya, digunakan sendiri ben longgar dan seterusnya, itu tidak boleh. Nah, itu adab yang harus diperhatikan ya bagi kita semua. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum." Hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian semua, tafassahu, berlapang-lapanglah, fil majalis, di dalam majlis, di dalam majalis, di dalam tempat-tempat duduk. Kalau kita memberikan tempat, meluaskan, melapangkan tempat-tempat tersebut, maka janji Allah apa? Fafsahu, ya. Kita diperintah fafsahu, maka lapangkan. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan kamu. Kalau Allah sudah melapangkan itu umum. Melapangkan dalam rezekinya bisa, melapangkan, dimudahkan segala urusannya, urusan dalam keluarganya maupun urusan pekerjaannya dan sebagainya. Allah akan lapangkan, dengan catatan ini tadi adalah kita biasa melakukan tafassahu fil majalis ya, kita memberikan berlapang-lapang di dalam majelis, memberi kesempatan kepada yang lain untuk bisa menempati di dalam majelis tersebut. Allah akan membalasnya dengan Allah pasti akan melapangkan, Allah pasti akan meluaskan kamu semua dalam segala urusanmu. Ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua hal yang merupakan adab ya, yang merupakan adab. Kemudian hadis yang berikutnya hadis ini menarik untuk kita kaji. Dari pemahaman tekstual ya, apakah hanya terhenti dari nas zahir tekstual ataukah makna-makna
ya, makna-makna kontekstual, makna-makna di mana di dalamnya itu ruhnya, pesan-pesannya apa. Ya, ini. Mari kita baca hadisnya nomor 1254. Wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan atau disepakati kesokennya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, ya, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang kalian makan ta'aman, ya, makan, akala makan ta'aman, fala yamsah, maka janganlah membasuh yadahu, tangannya, hatta yal'aqaha, hingga ia menjilatinya, au yul'iqaha, atau menyuruh orang lain untuk menjilatinya. Hadis ini, nah, kira-kira seperti apa pesan hadis ini? Zahir hadis ini, hadisnya sahih. Jadi ketika kita ada hadis seperti itu, tekstualnya seperti ini, dilalahnya, petunjuknya itu seperti apa? Ruhnya seperti apa hadis ini? Nah, ini memang harus dijelaskan sehingga kita tidak gampang salah memahami. Seringkali di dalam satu hadis itu secara tekstual, misalkan la tusallil asra hatta bibanil Quraidah, itu berada di dalam hadis Bukhari. Rasulullah pernah wanti-wanti, jangan sekali-kali kamu sholat asar sampai di kampung Bani Quraidah. Nah, jaraknya karena posisi ketika itu dari tempat awal sampai Bani Quraidah itu jauh. Dia berpesan kepada dua sahabat ini. Nah, sahabat yang memperhatikan tekstual, zahir nas hadis itu, kita nggak boleh salat sampai di kampung Bani Quraidah karena tempatnya cukup luas, jauh. Memegangi tekstual itu, akhirnya dia itu terlambat melaksanakan sholat asar. Datang ke situ sudah lebih di maghrib atau di isya. Nah, sahabat yang satunya yang dia cerdas, dia memahami kontekstualnya, memahami pesan Nabi. Ruhnya apa hadis ini? Pesannya apa? Oh, pesannya Nabi itu agar kita bersegera, cepat-cepat, agar kita nanti sampai di Bani Quraidah itu di asar sudah sampai. Nah, orang yang kedua ini, akhirnya para sahabat ini di tengah perjalanan dia sholat asar. Karena dalam hadis itu, siapa yang meninggalkan sholat asar sama dengan dia itu ditinggalkan oleh sanak keluarganya, diantaranya seperti itu. Akhirnya memahami pesan Nabi itu, dia bersegera. Nah, di dalam perjalanan ia melakukan sholat asar. Nah, kira-kira melanggar enggak? Secara tekstual dilarang, tetapi sahabat ini melakukan. Dia memahami adalah pesannya, memahami ruh dari hadis itu. Ketika menghadap Nabi berkaitan dengan itu, Nabi mengatakan, beliau membetulkan semua. Karena apa? Kemampuan seseorang itu memahami itu berbeda-beda, tidak bisa disalahkan. Nah, tetapi ketika orang lambat sholat asar tadi, karena salah paham memahami itu, akhirnya dia itu kan harus juga mengkodoknya karena pemahaman yang salah tadi, atau pemahaman yang barangkali yang dimaksud Rasulullah itu agar kita bersegera. Terjadi juga di dalam hadis Muslim, Rasulullah itu pernah mengatakan, sepeninggalanku nanti yang akan mengikutiku setelah aku meninggal nanti adalah orang yang panjang tangannya.
panjang tangannya. Kalau kita panjang tangannya itu mungkin mencuri. Dan panjang tangannya di situ tekstualnya tangannya panjang. Menurut pemahaman Ibu Aisyah, akhirnya Ibu Aisyah itu mengukur dari istri-istri yang lain. Setelah diukur itu ternyata yang paling panjang istrinya dari Nabi, insya Allah Sauda ya, yang paling tangannya panjang. Terbukti tidak meninggal setelah Nabi. Justru malah istri lain ya yang meninggal, ternyata dari salah satu istri Nabi yang meninggal itu adalah mereka dermawan, orang yang dermawan. Di antara istri Nabi itu yang meninggal duluan. Nah, itu bisa ditangkap ketika memahami maksud ini. Nah, para sahabat kadang-kala juga salah dalam memahami ketika hal yang demikian. Nah, ini kembali pada satu hadis ini secara tekstual yang memerintahkan ketika kita makan, selesai makan, kita tidak boleh membasuh tangan sampai menjilati atau minta orang lain untuk menjilatinya, menyuruh orang lain untuk menjilati jari-jarinya. Kinten-kinten jenengan kersa, Pak. Makanya di sini. Nah, zaman Nabi dulu ini memang ketika memahami itu tidak hanya satu hadis. Nah, di hadis yang lain, misalkan di dalam hadis Muslim, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasin asabi fa idza faragha la'iqaha. Aku melihat Rasulullah makan dengan 3 jarinya. Setelah selesai beliau menjilatinya. Karena yang dimakan apa, Pak? Kurma dengan 3 itu bisa. Coba kalau jenengan makan soto, kira-kira sakit mboten? Mangan soto dianukan kita kita ambil, kita puluh hingga jadi. Nah, ini yang harus pesan moral yang harus kita mengetahuinya. Harus kita kumpulkan hadis-hadis yang lainnya. Misalkan hadis yang berkaitan dengan ini yang diriwayatkan Jabir di dalam hadis Muslim. Apa sesungguhnya yang dimaksud? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yalaqi al-asabi wa sahfati. Qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rasulullah memerintahkan menjilati jari-jari dan membersihkan atau mengusap wadah makanan seraya bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui pada makanan yang mana terdapat keberkahan. Jadi pesannya apa? Jangan sampai kalau kita makan itu menyisakan makanan, bisa jadi 3 butir, 4 butir, 5 butir, ya. Apakah yang ada di dalam tangan kita ketika masa Nabi itu ya memang dengan tangan, ya belum ada yang namanya sendok dan seterusnya, sehingga yang relevan dengan zaman Nabi tangan ya ini. Tapi yang dimaksud Nabi itu ya apa? Yang dimaksud itu adalah agar kita setiap karunia Allah Subhanahu wa taala itu ketika makan pastikan dalam kondisi kita jangan sampai ada sisa yang tertinggal. Ini. Kemudian kita kumpulkan di dalam hadis lain di dalam Muslim. Idza saqatat laqmatu ahadikum falyakhudha falyumit maka nabiha min adza wal yaqulha wala yad'ha lisyaitan. Apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, hendaklah ia ambil ketika kita makan jatuh, ya. Untuk kemudian membersihkan kotoran yang menempel padanya, lalu memakannya dan jangan membiarkan untuk setan. Jadi kalau masih ini dan masih bisa diselamatkan ya diambil. Itu berarti ya, kadang-kadang ini kalau sudah kita anggap sudah kebiasaan, kadang-kadang jatuh sudah dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ruh hadis ini bukanlah aktivitas menjilat itu sendiri, melainkan menghormati makanan sebagai nikmat Allah dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Nah, menjilati jari merupakan salah satu cara praktis yang diajarkan Nabi dalam konteks apa? Makan dengan tangan.
Karena makan dengan tangan itu kan pasti misalkan ketika kurma itu kan masih ada lengketnya dan seterusnya, maka diperintahkan untuk dibersihkan. Itu ruhnya adalah seperti itu. Karena itu ada dua lapisan yang perlu dibedakan. Satu, bentuk sunnah, menjilati jari setelah makan. Nah, pesan makosid yang terkandungnya apa? Jangan meremehkan makanan, jangan membuang sisa makanan, hargai nikmat Allah, mencari keberkahan, bersikap sederhana dan tidak mubadzir. Jadi tujuan dari hadis itu menghargai makanan, tidak menyia-nyiakan makanan, tidak meremehkan sedikit pun makanan, mencari keberkahan, membersihkan sisa makanan dari jari dan wadah. Nah, salah satu bentuk yang diajarkan Nabi adalah seperti itu. Nah, bagaimana para ulama ini? Para ulama itu memahami. Jadi ada tipe ulama yang dia itu memahami zahir teks hadis itu saklek seperti itu. Ya, ini. Nah, bagaimana komentarnya? Misalkan Syekh bin Baz, menurut pandangan beliau, laqul asabi'i sunnatun, menjilati jari itu adalah sunnah. Nah, beliau menjelaskan bahwa seorang adalah menjilati jarinya sebelum mencucinya atau menggelapnya atau mengelapnya apabila terdapat sisa makanan yang dapat dijilat. Pendapat Syekh bin Baz. Utsaimin juga sama. La'qul asabi ba'da ta'am mimma ja'at bi as-sunnah, menjilati jari setelah makan merupakan suatu yang datang dalam sunnah. Nah, itu pendekatan ulama yang pertama. Jadi pendekatan yang pertama ini mengatakan Nabi secara langsung melakukan dan memerintahkan menjilati jari, maka menjilati jari adalah sunnah tersendiri. Ini menurut pendapat yang kelompok yang pertama. Nah, sedang kalau makan dengan sendok bagaimana? Tidak ada tuntutan khusus untuk menjilat sendok karena hadis berbicara tentang jari atau tangan dan wadah makanan. Itu pendekatan zahiriyah berdasarkan nas, bukan ke makosid syar'i. Makosid syar'i itu adalah maksud syariat itu diturunkan ke hadis itu. Pesan moralnya apa? Pesannya apa? Ruhnya apa? Nah, di yang kedua inilah yang dikupas oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi yang membedakan antara sarana dan tujuan. Itu panjenengan bagus sekali kalau membaca suatu kitab yang namanya Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah Nabawiyah. Bagaimana kita berinteraksi memahami sunnah-sunnah Nabi. Kita nanti akan ketemu cara memahami hadis seperti apa. Tidak hanya secara tekstual. Ya, ini. Nah, yang kedua ini adalah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia pakar, ya, pakar dalam bidang diantaranya fikih. Ini menarik sekali. Di dalam kitabnya, di samping kitab Kaifa Nata'amal Ma'sunnah Nabawiyah, beliau juga menulis sebuah kitab Al-Haditsun Nabawi Bainal Wasilah wal Ghayah. Hadis Nabi antara sarana dan tujuan. Nah, Syekh Al-Qaradawi secara eksplisit memasukkan hadis tentang menjilati jari dan wadah makanan sebagai contoh. Beliau mengatakan bahwa sarana dapat berubah mengikuti zaman dan lingkungan. Kemudian beliau memberi contoh. Adabul ma'idah fil fadilah itu laqus sohfah wal asabi nahwaha. Adab makan tentang keutamaan menjilati wadah dan jari yang dicontohkan. Lalu beliau menjelaskan, innal ladzi yanduru ila lafzi hadhil ahadits faqat. Ya, ini. Orang yang hanya melihat lafaz lahiriah hadis bisa memahami bahwa makan dengan 3 jari, menjilatinya dan menjilati wadah adalah bentuk sunnah yang harus diikuti secara lahiriah. Bahkan bisa sampai memandang orang yang makan dengan sendok dikatakan orang yang menyimpang dari sunnah. Ini. Nah, kemudian beliau menjelaskan ruh ini maqasidus syar'i, ya, menurut Qaradawi ruhnya apa?
Satu adalah tawadhu, rendah hati. Jadi terhadap nikmat karena Allah yang berikan itu betul-betul dia itu harus juga betul menghargai nikmat tersebut. Ya, ini menghargai nikmat Allah berupa makanan, tidak menyia-nyiakan makanan, tidak membuang sisa makanan yang masih bermanfaat, dan ini akan membentuk pendidikan moral dan ekonomi. Ini yang penting yang harus kita perhatikan. Sehingga pesan daripada Syekh Qaradawi itu di dalam kitabnya seperti itu, zahirnya jangan sampai kita, jadi kalau kita tarik ya di dalam manhaj tarjih, kita tarik ketika kita menggunakan misalkan dengan tangan makan dan mampu itu, apa yang ada di dalam tangan ini bisa jadi apa yang menempel di tangan itu berkah, maka ambil, jilati. Itu kalau tekstualnya seperti itu. Ya. Dengan demikian juga yang ada di piring, jangan sampai kita terlalu banyak terlalu puo-puo. Jadi mangan sak wayahe ya cukup, tiba-tiba wes pompong ini lagi ada acara yang di situ lengkap muakan digeyet nih. Kemudian ternyata apa? Sisa. Ya itu yang tidak boleh. Karena akan membuang-buang nikmat Allah itu ini yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Bisa jadi apa yang tertinggal di situ adalah barokah. Ya, ini yang harus kita lihat. Adapun ketika dengan sendok itu, diupayakan makan dengan sendok. Misalkan di zaman sekarang ini, ketika diupayakan sendok pun bersih dari makan yang tersisa, apalagi di piring, diupayakan untuk juga tidak ada menyisakan. Ya ini memang kadang-kala orang itu kalau makan tidak disisakan sedikit ketoke kok napa Pak? Oh iki wong jenenge rawakus apa dentek di sana iki. Kadang-kala timbul muncul niku. Ya ini sudah diabaikan aja. Pastikan. Oleh karena itu ketika memberikan makanan di jamaah itu jangan berlebihan, porsinya jangan banyak. Khawatirin apa? Itu akan tersisa. Bisa jadi barokahnya di situ. Coba kalau kita kumpulkan. Sekarang sisa 3-5 butir nasi yang tersisa. Kalau ini kita kumpulkan ya, se-Indonesia atau sedunia kira-kira jadi berapa? Ya, berapa ton itu ya. Nah, itulah. Jadi itu yang dimaksud. Jadi kita luas dalam memahami itu, tidak lantas tekstual seperti itu. Ketika memahami Ghairiyah itu lantas mengatakan yang pakai sendok, oh ini adalah bid'ah. Nabi itu nggak pernah pakai sendok. Ya, nah itu yang kadang-kadang kebanteran. Kemudian juga makannya, ketika kita tekstual ada makanan, ketika kita mau makan disuruh mengucapkan apa Pak? Bismillah, di lafaz lain dengan tasmiyah dan seterusnya. Lantas kita tekstual dengan kata itu, lek ngono bismillahirrahmanirrahim itu apa? Bid'ah. Ini yang kadang-kadang saya tidak banter. Memang ada ulama yang terlalu banter seperti itu. Ada banter seperti itu. Ya bukan berarti kita nendak, tetapi kita ingin adil. Ya, di antara pendapatnya yang terlalu keras, ini Syekh Albani mengatakan orang yang ketika makan membaca bismillahirrahmanirrahim, lafadznya, sifatnya ar-Rahman dan ar-Rahim itu dimunculkan, itu katanya bid'ah. Coba kita itu mengumpulkan hadis-hadis Nabi, lantas kemudian kita itu sarah-sarahnya. Sarah yang kita lihat misalkan Imam Nawawi menjelaskan. Ulama-ulama yang hebat tempo dulu ternyata mengatakan apa? Mengucapkan sebelum makan bismillah itu cukup. Tetapi kalau akmal lebih sempurna adalah dengan menambah sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga dengan seorang ulama Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Itu kan orang-orang hebat itu.
mengatakan sama persis apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Sesungguhnya ketika kita makan mengucapkan bismillah itu sudah cukup, tetapi lebih sempurna ketika ditambahkan dengan sifat Allah. Mosok menambahkan sifat Allah dikatakan bid'ah, itu kan kebantaran. Ya, kita jangan terlalu tekstual, kita melakukan thariqatul jam'i, kita kumpulkan dari pendapat para ulama tempo dulu seperti apa di dalam memahami sunnah itu penting. Jadi saya kira ini sudah bisa. Mohon maaf atas segala kesalahan kajian kita kali ini. Yang namanya kajian itu ada yang jauh-jauh, ada yang enggak. Jenengan yang harus pandai menyaring sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.